Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nama saya Frandri Alfala, NIM 191600206. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Berikut adalah penjelasan dari kelompok 5 mengenai siklus akuntansi PT Muara Kasih. NIM 191600274. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo PT Muara Kasih pada tanggal 31 Desember 2018. Adalah kas 23.328.000. Piutang dagang 44.976.000. Asuransi dibayar di muka 99.120.000. Perlengkapan toko 3 juta. Peralatan toko 3.440.000. Akumulasi penyusutan peralatan toko 10.080.000. Utang usaha 30.800.000. Modal Nyonya Jihan 143.416.000. Prof Nyonya Jihan 20 juta. Penjualan 585.280.000. Rektur penjualan 10.880.000. Potongan penjualan 4.160.000. Pembelian 398.032.000. Beban gaji penjualan 59.520.000. Beban iklan 14.440.000. Beban penjualan rupa-rupa 2.240.000. Beban gaji kantor 23.520.000. Beban sewa 10.760.000. Beban administrasi rupa-rupa 1.320.000. Paparkan transaksi selama Desember 2018. 1/12/18 dibayar sewa untuk bulan Desember 10.760.000. 2 Desember pendapatan Wesel 6 juta dari PT Satria untuk pembayaran hutang dagangnya. 3 Desember 18 dibeli barang dagangan dari toko sakti sebesar 20 juta dengan syarat 2/10 N/30. 4 Desember dibayar beban transportasi sebesar 600.000. 6 Desember dijual barang dagang kepada Tuan Arlon sebesar 6.800.000 dengan syarat 2/10 N/30. 7 Desember diterima uang sebesar 13.520.000 dari toko Hasan untuk pembayaran hutang dagang. 8 Desember 18 dijual barang dagang secara tunai sebesar 14.640.000. 9 Desember dibayar barang dagangan yang dibeli tanggal 3 Desember. 10 Desember diterima kembali barang dagangan yang dijual pada 6 Desember sebesar 1.200.000. 13 Desember dibayar beban iklan untuk setengah bulan terakhir Desember sebesar 2 juta. 14 diterima kas dari penjualan pada 6 Desember. 18 dibeli barang dagang sebesar 6.920.000 secara tunai. 19 Desember dibayar pelunasan hutang dagang 20.760.000 pada Tuan Ival untuk melunasi hutang dagangnya. 20 Desember dijual barang dagang PT Jaya sebesar 12.800.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. 21 Desember dibayar beban pengirim untuk penjualan 20 Desember sebesar 480.000. 22 Desember diterima kas sebesar 24.800.000 dari PT Mandiri untuk pembayaran hutang dagang. 23 Desember 18 diberi barang dagang dari Tuan Ahben sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. 24 Desember dikembalikan sebuah barang dagang sebesar 2 juta dari pembelian barang tanggal 23 Desember. 6 Desember 2018 dikembalikan uang tunai atas penjualan tunai sebesar 600.000. 27 Desember dibayar
gaji bagian penjualan sebesar 2.160.000 dan gaji kantor sebesar 720.000. 28 Desember dibeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 280.000. 29 Desember dijual barang dagang kepada Tuan Sulehu sebesar 34.790.000 dengan syarat 2/10 N/30. 30 Desember 2018 diterima kas penjualan pada tanggal 22 Desember. 31 Desember 2018 dibayar pembelian pada atas tanggal 23 Desember 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titis Ayu Silviana dari kelas akuntansi B NIM 191600003 dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tentang jurnal khusus. Jurnal khusus memiliki fungsi sebagai alat bantu transaksi untuk pencatatan historis dan lain sebagainya. Jurnal khusus di perusahaan dagang ada 5: jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, pembelian dan penjualan. Di sini akan saya presentasikan dari PT Muara Kasi dengan beberapa transaksi yang kita akan klasifikasikan termasuk ke jurnal mana. Mari kita simak. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas di PT Muara Kasi ada debit itu kas dan potongan penjualan, dan kredit ada piutang dagang dan penjualan. Pada tanggal 2 itu termasuk penerimaan kas. Kita mendapatkan wesel tagih itu sebesar 6 juta. Jadi di sisi kas itu 6 juta debit, dan di sisi penjualan kredit itu 6 juta. Pada tanggal 7 itu diterima uang sebesar 13.520 dari toko Hasan untuk pembayaran hutang. Jadi toko Hasan pada keterangan pembayaran hutang kas 13.520.000 dan penjualan 13.520.000 di sisi kredit penjualan. Kemudian pada tanggal 8 yaitu penjualan tunai, tanggal 8 dijual barang dagangan secara tunai sebesar 14.640. Jadi di kas 14.640, kemudian di piutang dagang 14.640.000. Kemudian ada tanggal 14 Tuan Arlon diterima kas dari penjualan 6 Desember, yaitu kita menerima penerimaan uang kita bertambah, jadi 5.488.000 dengan potongan penjualan 112.000 dengan jumlah yaitu di sisi penjualan 5.600. Kemudian ada di tanggal 22 PT Mandiri yaitu kas 24.800 dan penjualan 24.800. Kemudian tanggal 30 itu ada PT Jaya. PT Jaya sebesar 12.672.000 di kas dan potongan penjualan 128.000 dengan penjualan di sisi kredit 12.800.000 dengan jumlah debit kas 77.120.000 dengan potongan 240.000 rupiah dengan sisi kredit piutang dagang 14.640 dan penjualan 62.720.000 rupiah. Ya, untuk pada penerimaan kas antara sisi debit dan kredit itu balance sama. Yang kedua, kita akan membahas jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal untuk mencatat transaksi setiap pengeluaran kas atau pengeluaran yang akan mempengaruhi uang kita, uang perusahaan. Yaitu pada jurnal pengeluaran kas, di sisi debit kita ada pembelian, utang dagang, serba-serbi. Di sisi kredit ada kas dan potongan pembelian. Contoh, pada tanggal 1 itu ada pembayaran sewa gedung
Terus kita masukkan serba-serbi beban sewa sebesar 10.760.000 dan kas 10.760.000. Pada tanggal 4 bulan 12 ada pembayaran transportasi yaitu beban angkut pembelian sebesar 600.000 pada kas 600.000. Kemudian ada tanggal 9 bulan 12 toko sakti dengan utang dagang 20 juta pada kas 19.600.000 dengan potongan pembelian 400.000. Kemudian pada tanggal 13 bulan 12 membayar iklan. Beban iklan pada serba-serbi atau kredit sebesar 2 juta dan kas 2 juta. Kemudian tanggal 18 ada persediaan barang dagang yang masuk pada debit pembelian 6.920.000 dan kas 6.920.000. Kemudian Tuan Ival dengan tanggal 19 yaitu dibayar pelunasan hutang dagang. Kita membayar 20.760.000 dan sisi kredit ada kas 20.760.000. Kemudian ada pembayaran beban angkut pada tanggal 21 yaitu pada akun serba-serbi debit beban angkut penjualan 480.000 pada kas 480.000. Kemudian tanggal 27 kita membayar beban gaji karyawan. Beban gaji bagian penjualan ada 2.160.000 pada kas 2.160.000. Kemudian ada beban gaji bagian kantor itu 720.000 pada kas 720.000. Kemudian pembayaran perlengkapan toko itu di akun serba-serbi perlengkapan toko 280.000 pada kas 280.000. Kemudian tanggal 30 ada diterima kas penjualan tanggal 22 Desember dari PT Mandiri sebesar 10 juta pada utang dagang dan 9.900 pada kas. Kemudian kita mendapatkan potongan 100.000 rupiah. Yang ketiga ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian sendiri terdiri dari debit persediaan dan serba-serbi kredit utang dagang. Jurnal pembelian adalah mencatat segala transaksi kita waktu kita membeli barang dagangannya perusahaan lain atau di toko lain. Contoh, pada tanggal 3 bulan 12 2018 PT Muara Akasi membeli dagangan dari toko sakti dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 yaitu pada debit 20 juta sisi persediaan dan pada kredit utang dagang 20 juta. Kemudian tanggal 23 bulan 12 2018 kita beli di Tuan Aben dengan syarat pembayaran yang sama 2/10 N/30 yaitu sebesar 12 juta dan 12 juta. Kemudian di sisi utang dagang. Kemudian ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal untuk mencatat penjualan kita ke toko mana. Nah, ini ada tanggal 6 bulan 12 ada toko Tuan Arlon, debit kita piutang dagang 6.800.000, kredit penjualan 6.800.000. Kemudian tanggal 20 bulan 12 ada PT Jaya dengan piutang dagang 12.800.000 dan penjualan sisi kredit 12.800.000. Kemudian ada tanggal 29 bulan 12 2018 ada Tuan Sulehu yaitu sebesar sisi debit piutang dagang 34.790.000 dan sisi kredit 34.790.000. Nama saya Julieta Mega Purwanti, NIM 043. Saya di sini akan menjelaskan tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Ini akan menjelaskan jurnal umum di PT Muara Kasih pada tanggal 13 bulan 12. Keterangannya retur penjualan pada piutang dagang.
debit 1.200.000, kredit juga 1.200.000. Pada tanggal 24 bulan 12, keterangannya utang dagang pada retur pembelian, debit 2 juta, kredit juga 2 juta. Pada tanggal 25 bulan 12, keterangannya retur penjualan pada kas, debit 600, kredit juga 600. Jadi jumlah dari debit dan kredit adalah 3.800.000. Nama akun kas, tanggal transaksinya 31 bulan 12, keterangannya saldo ada di debit berjumlah 23.328. Tanggal 31 bulan 12, keterangannya jurnal penerimaan kas ada di debit berjumlah 77.120. Jadi jumlah saldonya ada di debit 100.448.000. Tanggal 31 bulan 12, keterangannya jurnal umum ada di kredit berjumlah 600. Jadi jumlah saldonya ada di debit 99.848. Tanggal 31 bulan 12, keterangannya jurnal pengeluaran kas ada di kredit berjumlah 65.340. Jadi jumlah saldonya ada di debit 34.508.000. Nama akun piutang dagang, tanggal transaksinya 31 bulan 12, keterangannya saldo ada di debit berjumlah 44.976. Tanggal 31 bulan 12, keterangannya jurnal penjualan ada di debit berjumlah 54.390. Jadi jumlah saldonya ada di debit 99.360. Tanggal 31 bulan 12, keterangannya jurnal penerimaan kas ada di kredit berjumlah 1.200.000. Jadi jumlah saldonya ada di debit 98.166. Tanggal 31 bulan 12, keterangannya jurnal umum ada di kredit berjumlah 62.720. Jadi jumlah saldonya ada di debit 35.446. Nama akun persediaan barang dagang, tanggal 31 bulan 12, keterangannya saldo ada di debit berjumlah 99.120. Nama akun asuransi dibayar di muka, tanggal 31 bulan 12, keterangannya saldo ada di debit berjumlah 3 juta. Nama akun perlengkapan toko, tanggal 31 bulan 12, keterangannya saldo ada di debit berjumlah 2.040. Tanggal 31 bulan 12, keterangan jurnal pengeluaran kas ada di debit berjumlah 280. Jadi saldonya ada di debit berjumlah 2.320. Nama akun akumulasi penyusutan peralatan toko, tanggal 31 bulan 12, keterangannya saldo ada di kredit berjumlah 10.080.000. Nama akun hutang dagang, tanggal 31 bulan 12, keterangannya saldo ada di kredit berjumlah 30.800.000. Tanggal 31 bulan 12, keterangannya jurnal pembelian ada di kredit berjumlah 32 juta. Tanggal 31 bulan 12, keterangannya jurnal pengeluaran kas ada di debit berjumlah 50.760. Jadi saldonya ada di kredit berjumlah 12.040. Tanggal 31 bulan 12, keterangannya jurnal umum ada di debit berjumlah 2 juta. Jadi jumlah saldonya ada di kredit berjumlah 10.040. Nama akun modal Nyonya Jihan, tanggal 31 bulan 12, keterangannya saldo ada di kredit berjumlah 143.416. Nama akun prive Nyonya Jihan, tanggal 31 bulan 12, keterangannya saldo ada di debit berjumlah 20 juta. Nama akun penjualan, tanggal 31 bulan 12, keterangannya saldo ada di kredit berjumlah 585.280.
tanggal 31 bulan 12. Keterangannya jurnal penjualan ada di kredit berjumlah 54.390. Jadi jumlah saldonya ada di kredit berjumlah 639.670. Tanggal 31 bulan 12. Keterangannya jurnal penerimaan kas ada di kredit berjumlah 14.640. Jadi jumlah saldonya ada di kredit berjumlah 654.310. Nama akun retur penjualan tanggal 31 bulan 12. Keterangannya saldo ada di debit berjumlah 10.880. Tanggal 31 bulan 12. Keterangannya jurnal penjualan ada di debit berjumlah 1.200.000. Jadi jumlah saldonya ada di debit berjumlah 12.008.000. Tanggal 31 bulan 12. Keterangannya jurnal penerimaan kas ada di debit berjumlah 600. Saldonya ada di debit berjumlah 12.680. Nama akun potongan penjualan tanggal 31 bulan 12. Keterangannya saldo ada di debit berjumlah 4.160. Tanggal 31 bulan 12. Keterangannya jurnal penerimaan kas berjumlah 240. Jadi jumlah saldonya ada di debit berjumlah 4.400. Nama akun pembelian tanggal 31 bulan 12. Keterangannya adalah saldo ada di debit berjumlah 398.032. Tanggal 31 bulan 12. Keterangannya jurnal pembelian ada di debit berjumlah 32 juta. Jadi jumlah saldonya ada di debit berjumlah 430.030.000. Tanggal 31 bulan 12. Keterangannya jurnal pengeluaran kas ada di debit berjumlah 6.920. Jadi jumlah saldonya ada di debit berjumlah 436.952.000. Nama akun retur pembelian tanggal transaksinya 31 bulan 12. Keterangannya jurnal umum ada di kredit berjumlah 2 juta. Nama akun potongan pembelian tanggal transaksinya 31 bulan 12. Keterangannya jurnal pengeluaran kas ada di kredit berjumlah 500. Nama akun beban angkut penjualan tanggal transaksinya 31 bulan 12. Keterangannya jurnal pengeluaran kas ada di debit 480. Nama akun beban gaji bagi penjualan tanggal transaksinya 31 bulan 12. Keterangannya saldo ada di debit berjumlah 59.520. Tanggal 31 bulan 12. Keterangannya jurnal penerimaan kas ada di debit berjumlah 2.160. Jadi jumlah saldonya ada di debit 61.680. Nama akun beban iklan tanggal transaksinya 31 bulan 12. Keterangannya saldo ada di debit berjumlah 14.400. Tanggal 31 bulan 12. Keterangannya JKK pengeluaran ada di debit berjumlah 2 juta. Saldonya ada di debit berjumlah 16.400. Nama akun beban administrasi rupa-rupa tanggal transaksinya 31 bulan 12. Keterangannya saldo ada di debit berjumlah 1.320. Nama akun beban sewa tanggal transaksinya 31 bulan 12. Keterangannya saldo ada di debit berjumlah 10.760. Tanggal 31 bulan 12. Keterangannya jurnal pengeluaran kas ada di debit berjumlah 10.760. Jadi saldonya ada di debit berjumlah 21.520. Nama akun beban gaji kantor tanggal transaksinya 31 bulan 12. Keterangannya saldo ada di debit berjumlah 23.520. Tanggal 31 bulan 12. Keterangannya jurnal pengeluaran kas ada di debit berjumlah 720. Jadi jumlah saldonya ada di debit 24.240. Nama akun beban angkut pembelian tanggal transaksinya 31 bulan 12. Keterangannya jurnal pengeluaran kas ada di kredit berjumlah 600.
Nama akun beban penjualan rupa-rupa. Tanggal transaksinya 31 bulan 12. Keterangannya saldo ada di kredit 2.240.000. Nama saya Dendi Adinansyah, NIM 095. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo sendiri adalah daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke buku besar. Daftar saldo akun di buku besar tersebut selanjutnya dipindahkan ke daftar saldo dan digunakan untuk memeriksa kesamaan saldo di sisi debit dan kredit. Dengan memposting buku besar ke neraca saldo, kita jadi tahu jika saldo transaksi ada yang melakukan kesalahan. Kita tinggal melihat saldo di sisi debit dan kredit. Jika sama, kita tidak perlu mengoreksinya, tetapi jika saldo debit dan kredit tidak sama, maka ada kekeliruan pada saldo yang ada di buku besar. Cara membuat neraca saldo yang belum disesuaikan adalah dengan memposting transaksi ke buku besar. Setelah semua transaksi diposting ke buku besar, berikutnya disiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan. Nah, di sini PT Muara Kasih sudah melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Selanjutnya PT Muara Kasih memindahkan saldonya ke dalam buku besar. Setelah dipindahkan ke buku besar, kita pindah saldo-saldo buku besar ke neraca saldo seperti akun kas, piutang, perlengkapan, modal, beban-beban, dan lain-lain. Di sini kita bisa melihat buku besar PT Muara Kasih. Saldo pada akun kas yang terakhir adalah 34.508.000 dan pada saldo piutang dagang yang terakhir adalah 35.446.000 dan pada saldo perlengkapan toko adalah 2.320.000 dan saldo akun yang lainnya. Setelah itu kita langsung pindah ke neraca saldo. Dan setelah dipindahkan ke neraca saldo, langkah terakhir adalah mengecek saldo di sisi debit dan di sisi kredit. Jika jumlah kedua saldo dalam neraca saldo ini tidak sama, maka telah terjadi kesalahan yang harus diperbaiki. Perkenalkan, nama saya Talita Salma Safira Ivana, NIM 1916000132. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Selain itu, digunakan juga untuk mencatat transaksi yang telah dicatat tetapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pencatatan jurnal penyesuaian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu deferral atau penagihan pengakuan pendapatan dan beban yang dicatat dalam akun, dan akrual atau pengakuan atas pendapatan dan beban yang belum dicatat dalam akun. Seperti contoh PT Muara Kasih, data penyesuaian pada 31 Desember 2018 yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan bunga dari wesel tagih yang belum diterima sebesar 800.000. Jurnal penyesuaiannya berbunyi piutang bunga sebesar 800.000 di debit. Untuk dikredit yaitu pendapatan bunga sebesar 800.000. 2. Persediaan akhir barang dagangan sebesar 75.854.000. Jurnal penyesuaiannya berbunyi persediaan barang dagang akhir sebesar 75.854.000 di debit. Untuk dikredit yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 75.854.000. Sedangkan persediaan awal barang dagangan sebesar 99.120.000. Jurnal penyesuaiannya berbunyi ikhtisar laba rugi sebesar 99.120.000 di debit. Untuk dikredit, persediaan barang dagang awal sebesar 99.120.000. 3. Asuransi yang terpakai sebesar 1 juta. Jurnal penyesuaiannya berbunyi beban asuransi sebesar 1 juta di debit. Untuk dikreditnya yaitu asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta. 4.
perlengkapan toko yang tersedia sebesar 840.000. Jurnal penyesuaiannya berbunyi beban perlengkapan toko sebesar 840.000 didebet untuk dikreditnya yaitu perlengkapan toko sebesar 840.000. 5. Penyusutan peralatan toko sebesar 70.088.000. Jurnal penyesuaiannya berbunyi beban penyusutan peralatan toko sebesar 7.088.000 didebet untuk dikreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 7.088.000. 6. Gaji yang belum dibayar yaitu gaji penjualan sebesar 320.000 dan gaji bagian kantor sebesar 112.000. Jurnal penyesuaiannya berbunyi beban gaji bagian penjualan sebesar 320.000 dan beban gaji bagian kantor sebesar 112.000 didebet untuk yang dikredit yaitu utang gaji sebesar 432.000. Jadi jumlah keseluruhan jurnal penyesuaian di bagian debit sebesar 185.134.000 untuk dikredit sebesar 185.134.000. Saya Islimatin Dayati dari kelas akuntansi B 2019 dengan NIM 1916000109. Kali ini saya akan membahas tentang neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ialah saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Neraca saldo disesuaikan dibuat ketika sudah sampai di tahap neraca saldo dan telah membuat jumlah penyesuaian. Cara membuat neraca saldo disesuaikan, langkah pertama adalah memindahkan saldo akun-akun dalam jurnal penyesuaian. Di sini PT Muara Kasih sudah membuat jurnal penyesuaian. Setelah itu akan dipindahkan ke dalam neraca saldo disesuaikan. Ini adalah neraca saldo yang disesuaikan pada PT Muara Kasih per tanggal 31 Desember 2018. Akun kas diambil dari neraca saldo sebesar 34.580.000 dipindahkan ke dalam sisi debit. Lalu piutang dagang sebesar 35.446.000 dipindahkan ke sisi debit. Persediaan barang dagang sebesar 35.854.000 dipindahkan dari sisi debit. Ini berasal dari jurnal penyesuaian. Lalu, asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta. Ini berasal dari neraca saldo sebesar 3 juta dikurangi jurnal penyesuaian sebesar 1 juta. Lalu, perlengkapan toko sebesar 840.000 rupiah. Ini dari jurnal penyesuaian. Perlengkapan toko sebesar 34.440.000 pada sisi debit berasal dari neraca saldo. Lalu, akumulasi penyusutan peralatan toko di sisi kredit sebesar 17.168.000. Ini berasal dari neraca saldo sebesar 10.080.000 ditambah dengan jurnal penyesuaian sebesar 7.088.000. Lalu utang dagang sebesar 10.040.000 di sisi kredit. Ini berasal dari neraca saldo. Modal Nyonya Melani sebesar 143.416.000 berada di sisi kredit. Ini berasal dari neraca saldo. Lalu prive Nyonya Melani sebesar 20 juta berada di sisi debit, berasal dari neraca saldo. Sebesar 143.416.000 berada di sisi kredit. Ini berasal dari neraca saldo.
Lalu Prive Nyonya Melani sebesar 20 juta berada di sesi debit berasal dari neraca saldo. Penjualan sebesar 654.310.000 di sesi kredit berasal dari neraca saldo. Retur penjualan sebesar 12.680.000 di sesi debit berasal dari neraca saldo. Potongan penjualan sebesar 4.400.000 berasal dari neraca saldo. Lalu pembelian sebesar 436.952.000 berasal dari neraca saldo. Retur pembelian sebesar 2 juta berasal dari neraca saldo. Potongan pembelian sebesar 500.000 berasal dari neraca saldo di sesi kredit. Beban angkut pembelian sebesar 600.000 di sesi debit berasal dari neraca saldo. Lalu beban angkut penjualan sebesar 480.000 di sesi debit berasal dari neraca saldo. Beban gaji penjualan sebesar 62.680.000 berada di sesi debit berasal dari neraca saldo sebesar 61.680.000. Lalu ditambah dengan jurnal penyesuaian sebesar 1 juta. Lalu beban iklan sebesar 16.400.000 berada di sisi debit berasal dari neraca saldo. Beban penjualan rupa-rupa sebesar 2.240.000 di beban gaji kantor sebesar 25.040.000 berada di sisi debit berasal dari neraca saldo sebesar 24.240.000 ditambah dengan jumlah penyesuaian sebesar 800.000. Lalu beban sewa sebesar 21.520.000 di sesi debit. Lalu beban administrasi rupa-rupa sebesar 1.320.000 berasal dari neraca saldo. Piutang bunga sebesar 80.000 berada di sisi debit berasal dari jurnal penyesuaian. Pendapatan bunga sebesar 80.000 berada di sisi kredit berasal dari jurnal penyesuaian. Beban perlengkapan sebesar 1.480.000 berada di sisi debit berasal dari jurnal penyesuaian. Beban penyusutan peralatan toko sebesar 7.088.000 berada di sisi debit berasal dari jurnal penyesuaian. Lalu utang gaji sebesar 1 juta berada di sisi kredit berasal dari jurnal penyesuaian. Ikhtisar laba rugi sebesar 99.120.000 rupiah berada di sisi debit. Lalu ikhtisar laba rugi sebesar 75.854.000 rupiah berada di sisi kredit. Dan inilah neraca saldo yang disesuaikan pada PT Muara Kasih dengan hasil pada sisi debit sebesar 903.868.000 rupiah, pada sisi kredit 903.868.000 rupiah pada sisi kredit. Perkenalkan, nama saya Vinayaka Sakariwansyah, NIM 1916024, kelas akuntansi B 2019. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan modal. Laporan perubahan modal ialah salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Laporan ini dapat disusun setelah menyusun neraca lajur atau kertas kerja dan laporan laba rugi.
karena sumber dari data laporan ini terkait dengan laba bersih atau rugi bersih yang berasal dari laporan laba rugi. Laporan perubahan modal dibutuhkan untuk dapat menerangkan kondisi modal yang sebenarnya dan juga mengetahui dana yang dihasilkan sepanjang satu periode tertentu. Berikut transaksi perubahan modal. Modal awal Nyonya Jihan sebesar 143.416.000. Laba bersihnya sebesar 39.744.000. Dikurangi pref sebesar 20 juta. Modal awal Nyonya Jihan sebesar 143.416.000 ditambah laba bersih sebesar 19.744.000 sama dengan modal akhir Nyonya Jihan sebesar 163.160.000. Sekian pembahasan dari saya. Laporan laba dan rugi. Penjualan sebesar 654.310.000. Retur penjualan sebesar 12.680.000. Potongan penjualan sebesar 4.400.000 tambah menjadi 14.800.000. Penjualan dan dikurangi return dan pot penjualan menjadi 637.230.000. Harga pokok penjualan persediaan barang dagang sebesar 99.120.000. Pembelian sebesar 436.952.000 dan beban angkut sebesar 600.000 ditambah menjadi 430.552.000. Retur pembelian sebesar 2 juta dan potongan pembelian sebesar 500.000 ditambah menjadi 2.500.000. Pembelian dikurangi return dan pot pembelian menjadi 435.052.000. Barang yang siap dijual yaitu persediaan barang dan pembelian bersih yaitu 534.172.000. Persediaan barang sebesar 75.854.000 dikurangi HPP menjadi 458.318.000. Jumlah laba kotor diperoleh dari penjualan bersih sebesar 637.230.000 dikurangi harga pokok penjualan sebesar 458.318.000 menjadi 178.912.000. Jadi laba kotor sebesar 178.912.000. Saya Fitroni Ahmad, NIM 191600257. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan neraca PT Muara Kasih. Laporan neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Dari laporan ini, kita bisa mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan PT Muara Kasih Neraca per 31 Desember 2018. Aktiva lancar, kas 34.508.000, piutang dagang 35.446.000, piutang bunga 80.000, persediaan barang dagang 75.854.000, asuransi dibayar di muka 2 juta, perlengkapan toko 840.000, jumlah aktiva lancar 148.728.000, aktiva tetap peralatan toko 43.440.000, akumulasi penyusutan peralatan toko 17.168.000, jumlah aktiva tetap 26.272.000, jumlah aktiva lancar dan aktiva tetap 175 juta.
Kewajiban dan ekuitas pemilik. Kewajiban utang usaha 10.040.000, utang gaji 1.800.000, jumlah 11.840.000. Modal pemilik. Modal Nyonya Jian 163.160.000, jumlah 175 juta. Terima kasih. Itulah beberapa penjelasan dari kelompok 5 mengenai siklus akuntansi PT Muara Kasih. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Muara Kasih bergerak dalam bidang perdagangan atau bisa disebut juga sebagai perusahaan dagang. Di mana perusahaan dagang itu sendiri memiliki pengertian yaitu badan usaha yang kegiatannya membeli barang dagang, kemudian menyimpannya sementara tanpa mengubah bentuk, lalu menyalurkannya kepada konsumen. Dan dapat dilihat juga dari penjelasan kelompok 5 bahwa pada bulan Desember perusahaan dagang tersebut atau PT Muara Kasih memperoleh suatu laba atau disebut juga keuntungan. Di mana laba ataupun keuntungan itu sendiri dapat digunakan untuk membangun serta meningkatkan perusahaan tersebut. Sekian dari saya dan juga kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.